Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok A9 hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Penata Laksanaan Terapi Obat pada Anak dengan Diare Cair Akut. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD kami, ada Farel, Intan, Jenani, Erlangga, Yudi, dan saya sendiri, Like. Lalu ada Yoga, Cisa, Rio, serta Laksmi, Maika, dan Indra. Baik, untuk poin yang pertama latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali saya Yudi dengan 3 digit terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan 1.1 yaitu latar belakang. Diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 mili per 24. Pengobatan kausal, pengobatan simptomatik, pengobatan cairan, dan pengobatan dietetik. Diare menjadi penyakit kedua penyebab kematian anak di dunia setelah infeksi saluran pernapasan akut. Penyebab kematian utama pada diare dikarenakan dehidrasi yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menyebabkan anak syok, kejang-kejang bahkan tidak sadarkan diri, sehingga diperlukan penanganan segera oleh dokter di UGD. Penyebab utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang tidak tepat, baik di rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat. Diare yang berlangsung beberapa waktu tanpa penanggulangan medis yang adekuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan di badan yang mengakibatkan rentan hipovolemik atau karena gangguan biokimiawi berupa asidosis metabolik yang lanjut. Karena kehilangan cairan, seseorang merasa haus, berat badan berkurang, mata menjadi cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun, serta suara menjadi serak. Keluhan dan gejala ini disebabkan depresi air yang isotonik. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah mengenai permasalahan yang diangkat. Yang pertama, apa saja tipe diare cair yang sering terjadi pada anak. Yang kedua, bagaimana tata laksana pasien anak dengan keluhan diare cair akut. Yang ketiga, bagaimana farmakodinamik dan farmakokinetik dari terapi yang diberikan. Dan yang terakhir, apakah ada obat atau terapi penunjang untuk mengatasi diare cair akut pada anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang tujuan. Adapun tujuan dari penulisan student project ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami tipe diare cair yang sering terjadi pada anak. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami tata laksana pada pasien anak dengan keluhan diare cair yang akut. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami farmakodinamik dan farmakokinetik dari terapi yang diberikan. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui obat atau terapi penunjang untuk diare cair akut pada anak. Mungkin bisa di next. Baik, adapun manfaat untuk penulisan student project ini, yang pertama ada pembaca. Manfaat penulisan bagi pembaca yaitu menjadi sumber referensi dan informasi agar mengetahui hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi diare akut cair ini. Dan untuk bagi mahasiswa, dapat menjadi sumber untuk menambah wawasan peserta didik mengenai penanganan diare akut cair ini. Dan untuk pihak kampus, dapat menjadi atau digunakan sebagai referensi bagi institut pendidikan untuk mengembangkan ilmu terkait dengan penanganan diare cair akut ini. Mungkin sekian yang saya berikan, saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu 2.1 mengenai pembahasan tipe diare cair akut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Surya dengan 3 digit terakhir 220. Jadi diare merupakan suatu kondisi gejala di mana pengidapnya mengalami buang air besar berlebih lebih dari biasanya. Diare pada anak umumnya terjadi apabila pengidap sudah mengalami lebih dari 3 kali buang air besar atau BAB dalam kurun waktu singkat dan 4 kali, kira-kira kurang lebih 4 kali
pada bayi dengan ciri konsistensi feses encer, warna kehijauan, serta bercampur lendir hingga darah. Beberapa ketentuan tersebut menjadi cara indikasi mudah untuk mengetahui apakah anak atau bayi tersebut mengalami diare atau tidak. Apabila ketentuan tersebut belum terpenuhi, maka gejala tersebut masih belum bisa digolongkan sebagai diare. Untuk selanjutnya, diare cair akut pada anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, di antara lain yaitu yang pertama adalah virus, dengan contoh penyebabnya yaitu virus rotavirus, kemudian diare akibat bakteri, antara lain penyebabnya seperti contoh Escherichia coli dan Salmonella. Kemudian yang terakhir adalah parasit yang kemudian digolongkan menjadi 2 subtipe, yaitu penyebab berdasarkan protozoa dan cacing. Seperti contoh pada protozoa yaitu Entamoeba histolytica. Kemudian untuk cacing yaitu Ascaris lumbricoides. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin menjelaskan 2.2.1 itu terapi rehidrasi oral. Jadi diare diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut karakteristiknya seperti berdasarkan waktu, yaitu akut dan juga kronis. Dan karakteristik fasenya itu ada cair, berlemak, radang, dan lain-lain. Kemudian pasien tanpa dehidrasi bisa diberikan terapi cairan berupa oralit atau larutan rumah, sedangkan untuk penderita diare dengan dehidrasi ringan sampai sedang, cairan rehidrasi diberikan secara oral. Kemudian banyak kematian pada diare akut itu disebabkan oleh dehidrasi. Hal ini itu cukup disayangkan karena dehidrasi pada diare akut apapun penyebab, jenis dan usia penderitanya kecuali diare dengan dehidrasi berat dapat diterapi dengan pemberian cairan rehidrasi oral. Oleh karena itu, hal yang pertama kali diperiksa pada anak dengan diare akut itu adalah status hidrasi. Jadi jika status hidrasi sudah ditentukan, itu berikan terapi cairan untuk mengembalikan keadaan dehidrasi anak, dan juga cairan rehidrasi oral untuk anak-anak itu belum yang masih diminum itu jika anak dalam keadaan lemah dan juga tidak memungkinkan untuk minum itu bisa diberikan dengan cairan infus. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan, yaitu terapi farmakologi. Jadi untuk menurunkan frekuensi diare akut pada anak dapat dilakukan melalui dengan 2 cara, yaitu dengan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi atau obat yang bisa diberikan pada terapi farmakologis adalah pemberian obat zinc. Dengan kata lain, merupakan terapi atau obat yang dapat mengurangi terjadinya diare apabila mengalami sakit tanpa henti selama 10 hari, dan bila terjadi muntah maka akan diberikan terapi zinc lagi. Zinc mempengaruhi berbagai aspek sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh pada lama rawat inap yang cepat dan tidak cepat dengan penggunaan zinc. Diare sendiri dapat dicegah dengan menggunakan terapi non-farmakologis seperti edukasi mengenai kebersihan dan peningkatan kebersihan, menahan diri dari makanan yang tidak higienis, terutama makanan yang mentah, mengkonsumsi air bersih yang direbus terlebih dahulu, dan mencuci tangan setelah atau sebelum ataupun setelah buang air besar. Buang air besar di toilet, buang kotoran bayi Anda dengan benar, dan dapatkan vaksinasi campak untuk mencegah diare pada anak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ingin melanjutkan terkait dengan farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Jadi, farmakodinamika merupakan suatu ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat, efek obat, jadi mengenai mekanisme kerja obat, efek obat terhadap biokimia seluler dan juga fisiologi. Nah, respons dari suatu obat dapat mengakibatkan suatu efek fisiologis baik itu primer, sekunder, ataupun bisa keduanya. Penggunaan obat harus rasional
Dosis yang diberikan terhadap suatu obat tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Nah, lalu terapi obat pada pasien dewasa maupun anak-anak tidak bisa disamaratakan. Anak-anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat. Keadaan ini membuat terapi pasien anak-anak berbeda dengan pasien dewasa karena farmakodinamik dan farmakokinetik suatu obat berbeda. Pada anak diare sering diakibatkan oleh karena serangan bakteri dan infeksi kuman dalam jumlah yang berlebihan dan bersifat patogenik. Menurut World Gastroenterology Organization pada tahun 2012, penata laksanaan diare akut pada anak antara lain terdiri dari terapi suspensi, rehidrasi oral, probiotik, dan penggunaan antibiotika. Salah satu obat yang penggunaannya harus rasional dan terapinya dapat disamaratakan antara anak-anak dengan orang dewasa adalah obat anti diare. Contohnya adalah loperamid. Di loperamid ini merupakan turunan tenofovir dengan struktur kimia mirip dengan agonis reseptor. Opiat seperti dipnoxylate. Jadi loperamid ini sebagai anti diare bekerja dengan beberapa mekanisme yang berbeda, yaitu mengurangi peristaltik dan sekresi cairan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan dari 2.3, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Agustin Rafayawan dengan 3 digit yang terakhir 223. Farmakokinetik merupakan penjelasan dari suatu proses yang dialami oleh obat yang dikonsumsi di dalam tubuh. Proses yang dialami oleh obat tersebut meliputi proses absorpsi atau proses penyerapan obat, distribusi atau penyebaran obat, metabolisme, serta ekskresi atau pengeluaran zat sisa dari obat tersebut. Pada manusia biasanya dilakukan studi farmakokinetik saat uji klinik fase 1. Biasanya dilakukan evaluasi secara spesifik pada suatu individu sebagai metode pendekatannya. Pengambilan sampel biologis pasien seperti darah diperlukan untuk mendapatkan nilai dari parameter farmakokinetik primer yang meliputi waktu paruh, volume distribusi, serta clearance. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadin Tempes Putradiri dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya izin melanjutkan 2.4 yaitu obat penunjang dalam pengobatan. Jadi pemberian antibiotik yang berkepanjangan jarang ditunjukkan sebagai diare infeksi akut karena 40% kasus diare sembuh dalam 3 hari tanpa antibiotik. Antibiotik diindikasikan untuk pasien dengan gejala dan tanda diare menular seperti demam, tinja berdarah, leukosit tinja, penurunan ekskresi, dan pencemaran lingkungan. Diare perjalanan dan pasien imunokompromiset. Antibiotik dapat diberikan secara empiris, tetapi antibiotik tertentu diberikan berdasarkan kultur dan resistensi bakteri. Baik, ini ada beberapa indikasi pemberian antibiotik dan pemilihan antibiotik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jenani Premasya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 213. Di sini saya akan membacakan kesimpulan di mana diare menjadi suatu penyakit kedua penyebab kematian anak di dunia setelah infeksi saluran pernapasan akut, dan penyebab kematian utama pada diare dikarenakan dehidrasi yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menyebabkan anak syok, kejang-kejang, bahkan tidak sadarkan diri, sehingga diperlukan penanganan segera oleh dokter di UGD. Jadi untuk diare cair akut pada anak ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, antara lain virus, bakteri, parasit, dan diare diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut karakteristiknya seperti berdasarkan waktu, akut dan kronis, dan karakteristik fesesnya. Cair, berlemak, radang,
dan lain-lain. Tentu saja banyak sekali kematian pada diare akut disebabkan oleh dehidrasi, dan hal ini cukup disayangkan karena dehidrasi pada diare akut apapun penyebab, jenis, dan usia penderitanya kecuali diare dengan dehidrasi berat dapat diterapi dengan pemberian cairan rehidrasi oral. Jadi untuk terapi obat pada pasien dewasa maupun pada pasien anak-anak ini tidak bisa disamaratakan. Anak-anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat. Keadaan ini membuat terapi pasien anak-anak berbeda dengan pasien dewasa karena farmakodinamik dan farmakokinetik suatu obat itu berbeda. Baik, sekian dari saya akan kembalikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Cisa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Adapun saran kepada pembaca, kami menyarankan kepada para pembaca untuk memahami secara detail mengenai pembahasan materi yang telah diuraikan pada bab pembahasan mengenai penata laksanaan terapi obat pada anak dengan diare cair akut yang telah dipaparkan dalam student project ini, sehingga segala ilmu dan informasi dibagikan dapat tersampaikan dengan baik. Saran bagi pihak kampus, kepada pihak kampus kami menyarankan agar student project ini dapat mendapatkan kesempatan untuk dipublish dengan perantara media yang tepat, agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok A9. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang salah maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, kami tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Viva Hippocrates.